kasus Pak MKC ini, tahu kalian apa? Hah? Yang pertama, itu di blow up media. Kalau Pak Saifuddin Ibrahim, saya kurang paham apakah ada di blow up media atau tidak ya pertama ya. Dan yang kedua yang melaporkan itu organisasi besar. Kalau Pak Saifuddin Ibrahim saya nggak tahu apakah yang melaporkan organisasi besar. Yang ketiga, karena sang debaters juga ikut campur. Bukan ikut campur ya, ikut mengirimkan peran. Jadi di blow up lah ini besar-besaran. Ya Allah. Boleh dong. Ya nggak apa-apa ngomong-ngomong ngemeng-ngemeng siapa yang melarang. Ya pokoknya. Kemudian kawan-kawan, ya kita harus belajar dari Pak Saifuddin Ibrahim. Makanya saya bilang, lebih bagus kalian tanya bagaimana pembelaan dia di persidangan. Kemarin waktu saya live ada pengacara bilang, 5 kasus saya tangani lah pro bono. Tak ada cerita lepas katanya. Ya kan? Tapi meringankan hukuman, iya. Kan begitu kawannya. Maka dia bercerita lah. Bahkan saya pledoi pun tidak dikumpulkan aja, nggak dibaca lagi kan gitu. Karena memang agak sangat teramat sensitif. Ya. Sesudah itu kawan yang perlu kita sadari dan kita pahami dari kasus ini kawan. Ya, beginilah kawan. Kalau saya mengatakan Pak MKC harus dipenjara, kok harus sang debaters? Mengerikan kawan kalau Pak MKC sampai dibebaskan. Loh, kan sudah dibilang TV-TV itu, bapak-bapak yang diwawancara itu, jangan sampai rakyat melakukan tindakan anarkis. Kalau dia bebas, orang itu tidak merasa puas kalau dia diingatkan bapak itu. Pasti mereka akan pergi kemana LSMKC ini berada. Tetapi kalau dia di penjara kawan, artinya dia sudah menebus kesalahannya, sudah menebus dosanya. Kayak Bapak Saifuddin Ibrahim. Setelah lepas, ya dia sudah menjalani hukuman. Dia bebas melakukan apa saja karena dia sudah menjadi warga negara yang merdeka. Tolonglah kalian cerdas kawannya. Jangan kalian anggar-anggarkan kami minoritas. Karena minoritas begini, begini. Tidak begitu kawan. Sudahlah. Maaf ini kawannya. Andai kata dia hanya terkena undang-undang ITE. Misalnya pencemaran nama baik siapalah, si Polan misalnya melalui undang-undang ITE. Tidak usah pengacara kawan. Aku saja bisa membebaskan dia. Tidak susah kawan. Ya. Undang-undang ITE itu tidak beranjak dari pasal 5, 6, dan 7. Itu aja kuasai. Selesai itu semua. Pengacara top manapun dia, kalau berhadapan dengan aku undang-undang ITE kawan, maaf cakap lakukan soal-soal. Masih bisa meloloskan diri orang. Kalau yang dihinanya misalnya Bapak A, Bapak B, Bapak C, kan gitu ya kawan-kawannya. Tetapi ini bukan hanya undang-undang ITE kawan. Ya kan? Udah penistaan, udah beda kawan. Aduh. Kalau aku pengacara top kawan, kau bayar pun aku 1 juta karena aku orang Kristen. 1 juta sedikit ya. Katakanlah 122 miliar. Karena aku orang Kristen, aku punya idealisme. Aku tanya, kenapa beliau ditangkap? Karena menghina kitab kuning. Waduh, jadi kekristenanku mau di mana aku taruh? Kecuali dia mengabarkan Injil. Saudara-saudara bertobatlah sebab Injil kerajaan Allah sudah dekat. Biarkanlah dirimu dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ditangkap dia. Misalnya kan. Ditangkap. Dituduh misalnya penistaan agama. Itu aku bilang mati-matian kawan. Karena oleh nama Kristus dia menderita. Kristus sudah menyuruh kepada anak-anaknya. Kalian harus melakukan yang namanya pembelaan. Ya bukan menolong. Bukan pembelaan agama. Bukan pembelaan orang ini. Berbahagialah kau oleh karena namaku. Engkau dihina, dicaci, menderita. Maka sudah selayaknya karena dia berbahagia, kita pun harus ikut berbahagia di situ. Hebatnya ajaran Kristus itu kawan. Penderitaan adalah kebahagiaan. Tetapi penderitaan yang ditimbulkan oleh nama Yesus Kristus. Ingat itu kawan. Contoh misalnya aku menghina lah. Ada agama katakanlah agama sisir. Agama sisir ini. Sisir, kau kurang ajar kau, Tuhan kau sisir juga, aku bilang. Terus ditangkap aku, datang orang Kristen beramai-ramai. Ayo kita bebaskan si Rudi karena sudah menghina agama sisir. Tuhan di sorga bingung. Apa yang kelakuan umatku ini? Tak pernah aku perintahkan dia membela sesamanya karena menghina agama lain. Yang ku bilang karena pekabaran Injil. Mulai-mulai paham ya kawan, mulai-mulai tercerahkan ya. Itulah bedanya kawan. Ya. Lo sang